Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia tua ada satu perasaan yang paling melukai hati, namun sering disimpan dalam diam, merasa direndahkan oleh anak dan keluarga sendiri. Bukan selalu dengan kata-kata kasar, tetapi lewat sikap, pendapat yang diabaikan, keputusan yang tidak lagi melibatkan kita, atau nada bicara yang terasa meremehkan. Rasanya seperti pengalaman hidup puluhan tahun tiba-tiba tidak lagi bernilai. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, jika berkenan, tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena perasaan ini bukan milik satu orang saja. Banyak lansia merasakannya, hanya saja tidak semua berani mengungkapkannya. Sejak muda kita berjuang membesarkan anak, mengorbankan tenaga, waktu dan perasaan. Maka wajar jika di usia tua kita berharap dihormati dan didengar. Namun kenyataannya, rasa hormat tidak selalu datang hanya karena usia atau pengorbanan masa lalu. Rasa hormat tumbuh dari sikap yang terlihat hari ini. Secara psikologis, anak dan keluarga sering tanpa sadar menilai orang tua dari cara membawa diri, bagaimana berbicara, bagaimana bersikap saat berbeda pendapat, bagaimana merespons ketika tidak dituruti. Ketika orang tua terlihat rapuh secara emosi, terlalu bergantung, atau mudah tersinggung, orang lain perlahan kehilangan rasa segan. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena melihat sosok yang tampak tidak lagi kokoh. Ada seorang bapak bernama Pak Dharma, 80 tahun, tinggal di pinggiran Sragen. Ia pernah berkata lirih, "Saya tidak marah, tapi saya merasa kecil." Setelah ia mulai menata sikap, lebih tenang, tidak mudah mengeluh, dan menjaga wibawa dalam berbicara, perlakuan anak-anaknya berubah. Ia tidak menuntut dihormati tetapi membangun kembali nilai dirinya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, penting kita pahami bersama. Direndahkan di usia tua bukan akhir cerita. Seringkali, itu adalah tanda bahwa ada beberapa hal penting dalam diri yang perlu diperkuat kembali. Bukan untuk melawan siapapun, tetapi untuk menjaga martabat dan ketenangan batin. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 5 hal penting yang perlu dimiliki di usia tua, agar anak dan keluarga tidak lagi merendahkan, dan justru kembali menghormati Anda, dengan tulus, tanpa paksaan. Mari kita lanjutkan bersama, pelan dan jujur. Karena usia tua seharusnya dijalani dengan kepala tegak, hati tenang dan martabat yang terjaga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama agar anak dan keluarga tidak lagi merendahkan Anda di usia tua adalah ketenangan emosi yang terjaga. Banyak orang tua merasa direndahkan bukan karena ucapannya tidak benar, tetapi karena emosi yang mudah terlihat goyah. Saat emosi naik turun, orang lain tanpa sadar mulai mengurangi rasa segan. Di usia tua, kelelahan fisik, perubahan peran, dan rasa tidak ingin menyusahkan sering membuat hati lebih sensitif. Hal kecil terasa besar. Nada bicara sedikit berbeda terasa menyakitkan. Ketika respons kita cepat meninggi atau keluhan sering diulang, keluarga belajar satu hal, lebih aman menjaga jarak. Jarak inilah yang kemudian terasa seperti direndahkan. Secara psikologis, manusia menghormati sosok yang stabil dan mampu mengendalikan diri. Orang tua yang tetap tenang saat berbeda pendapat, tidak meledak saat keinginannya tidak terpenuhi, dan tidak menekan dengan emosi, memancarkan wibawa yang alami. Tenang bukan berarti memendam, tenang berarti memilih waktu, kata, dan cara yang tepat. Ada seorang ibu bernama Bu Marni, 78 tahun, tinggal di pinggiran Kebumen. Dulu ia sering tersinggung jika pendapatnya tidak dipakai. Setiap pertemuan diwarnai nada kecewa. Setelah ia belajar menenangkan diri, menyampaikan perasaan dengan kalimat singkat dan lembut, anak-anaknya mulai kembali melibatkan dia dalam keputusan. Bukan karena diminta, tetapi karena merasa aman berdiskusi. Bapak dan Ibu, ketenangan emosi adalah kekuatan batin, bukan kelemahan. Orang yang tenang menunjukkan bahwa ia memegang kendali atas dirinya sendiri, dan siapapun yang memegang kendali atas dirinya akan lebih mudah dihormati oleh orang lain. Latihan kecil yang bisa dilakukan, beri jeda sebelum merespons. Tarik napas, hitung 3 detik, lalu bicara. Jeda singkat ini sering menyelamatkan wibawa. Kata menjadi lebih jernih, nada lebih rendah, dan pesan lebih mudah diterima. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin mulai menghentikan sikap merendahkan dari sekitar, mulailah dari dalam diri. Jaga emosi tetap stabil. Kurangi reaksi berlebihan, karena ketika batin tenang,
sikap pun memancarkan kewibawaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal kedua, hal yang membuat kata-kata Anda kembali didengar dan dipertimbangkan dalam keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang membuat anak dan keluarga berhenti merendahkan dan kembali menghormati Anda di usia tua adalah cara berbicara yang tenang, tegas, dan berbobot. Banyak orang tua merasa pendapatnya tidak lagi dipertimbangkan. Padahal tanpa disadari cara menyampaikan membuat pesan kehilangan kekuatan. Di usia tua, pengalaman hidup memang panjang. Kita telah melewati banyak hal, dan wajar jika ingin berbagi. Namun ketika berbicara terlalu sering, terlalu panjang, atau diiringi keluhan dan emosi, orang lain cenderung mendengar tanpa benar-benar menyimak. Kata-kata menjadi ramai, tetapi makna justru tenggelam. Dari sinilah rasa diremehkan sering bermula. Secara psikologis, manusia menghargai ucapan yang jarang tetapi jelas. Orang yang tidak selalu berbicara, namun ketika berbicara langsung pada inti, akan lebih didengar. Ketegasan yang tenang, tanpa meninggikan suara, memberi sinyal bahwa orang tua tahu apa yang ia bicarakan dan yakin pada dirinya. Inilah yang membangun wibawa. Ada seorang bapak bernama Pak Suyatno, 82 tahun, tinggal di pinggiran Boyolali. Dulu ia sering menasihati panjang lebar hingga anak-anaknya mengangguk saja. Setelah ia mengubah cara bicara, lebih singkat, lebih jelas, dan memilih momen yang tepat, anak-anak mulai berhenti dan mendengarkan. Ia berkata, "Saya belajar bicara sedikit tapi tepat." Sejak itu, pendapatnya kembali dipertimbangkan. Bapak dan Ibu berbicara berbobot juga berarti tidak mencampur adukkan nasihat dengan sindiran. Sindiran membuat orang bertahan, bukan belajar. Kalimat yang jelas dan langsung, disampaikan dengan nada rendah, justru lebih dihormati. Misalnya, alih-alih mengeluh, sampaikan batas dan harapan dengan singkat dan tenang. Pilih momen sebelum berbicara. Tidak semua hal perlu dikomentari saat itu juga. Kadang diam sejenak lebih berwibawa daripada membalas cepat. Ketika kita menahan diri untuk tidak selalu memberi pendapat, orang lain justru akan mencari pendapat kita. Inilah paradoks wibawa. Semakin jarang digunakan, semakin bernilai. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, cara berbicara mencerminkan cara kita menghargai diri sendiri. Ketika kita berbicara dengan tenang, jelas, dan percaya diri, keluarga akan menyesuaikan sikapnya. Mereka tidak lagi meremehkan, karena melihat sosok yang matang dan pantas didengar. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal ketiga. Hal penting yang membuat Anda terlihat kuat secara batin, sehingga orang lain berhenti memperlakukan Anda dengan sikap merendahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga agar anak dan keluarga tidak lagi merendahkan Anda di usia tua adalah kemandirian batin. Ini bukan tentang menolak bantuan atau bersikap dingin, tetapi tentang tidak menggantungkan harga diri dan ketenangan sepenuhnya pada perhatian orang lain. Banyak orang tua tanpa sadar menilai dirinya dari sikap keluarga. Jika sering diajak bicara, hati tenang. Jika jarang diperhatikan, hati gelisah. Jika pendapat dipakai, merasa dihargai. Jika tidak, merasa direndahkan. Pola ini membuat emosi mudah naik turun mengikuti respons orang lain. Dan emosi yang mudah goyah sering dibaca sebagai kelemahan, bukan karena kurang baik, tetapi karena terlihat rapuh. Secara psikologis, manusia menghormati sosok yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan luar. Orang tua yang mandiri secara batin menunjukkan bahwa ia mampu berdiri dengan tenang, meski tidak selalu ditemani. Ia tetap hangat, tetapi tidak menuntut, tetap peduli, tetapi tidak melekat berlebihan. Sikap ini memancarkan kekuatan yang halus namun nyata. Ada seorang ibu bernama Bu Yuliana, 79 tahun, tinggal di pinggiran Magetan. Dulu ia sering merasa sedih jika anak-anaknya sibuk. Ia menyindir dengan harapan diperhatikan. Setelah ia mulai mengisi hari dengan aktivitas yang ia nikmati, mengaji, berkebun, dan berjalan pagi, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada perhatian anak. Perlahan, anak-anaknya justru lebih sering datang dan mendengarkan. Bukan karena tertekan, tetapi karena nyaman. Bapak dan Ibu, kemandirian batin juga tercermin dari cara kita berbicara tentang diri sendiri. Orang tua yang sering merendahkan dirinya, mengatakan sudah tidak berguna, hanya merepotkan atau tidak penting, tanpa sadar melemahkan wibawanya sendiri. Sebaliknya, orang tua yang berbicara dengan percaya diri namun rendah hati menunjukkan bahwa usia tidak mengurangi nilainya. Kemandirian batin tidak membuat kita menjauh dari keluarga. Justru sebaliknya, ia membuat hubungan lebih sehat.
Anak dan keluarga merasa bebas mencintai tanpa rasa terbebani. Dari sinilah rasa hormat tumbuh secara alami. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin berhenti diperlakukan dengan sikap merendahkan, bangunlah kemandirian batin. Isi hari dengan makna, kurangi keluhan, jaga harga diri. Karena orang yang kuat dari dalam tidak mudah direndahkan dari luar. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal keempat, hal yang membuat Anda terlihat konsisten dan dapat dipercaya, sehingga keluarga kembali menjaga sikap di hadapan Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat agar anak dan keluarga tidak lagi merendahkan Anda di usia tua adalah konsistensi dalam sikap dan nilai hidup. Banyak rasa hormat hilang bukan karena orang tua tidak baik, tetapi karena sikap yang berubah-ubah. Hari ini lembut, besok mudah tersinggung. Hari ini tegas, besok mengalah tanpa arah. Ketidakkonsistenan membuat orang lain bingung bagaimana harus bersikap. Di usia tua, keluarga memperhatikan satu hal penting. Apakah orang tua dapat dipercaya dalam sikapnya? Bukan soal selalu benar, tetapi soal stabil. Ketika orang tua konsisten dalam kejujuran, keadilan, cara berbicara, dan cara memperlakukan semua anak, rasa hormat tumbuh perlahan namun kuat. Orang lain tahu batas, tahu nilai, dan tahu bahwa sikap orang tua tidak ditentukan oleh suasana hati semata. Secara psikologis, konsistensi menciptakan rasa aman. Anak-anak lebih segan kepada orang tua yang bisa diprediksi sikapnya. Tenang saat berbeda pendapat, adil saat memberi penilaian, dan tidak berubah hanya karena emosi sesaat. Dari rasa aman inilah hormat lahir. Bukan hormat karena takut, melainkan hormat karena percaya. Ada seorang bapak bernama Pak Rahmat, 84 tahun, tinggal di pinggiran Kudus. Ia dikenal konsisten dalam satu hal, adil dan jujur. Ia tidak memihak satu anak dan meremehkan yang lain. Ia tidak memuji berlebihan dan tidak mencela berlebihan. Anak-anaknya berkata, "Kami mungkin tidak selalu setuju, tapi kami selalu menghormati karena Bapak tidak berubah-ubah." Konsistensi seperti inilah yang membuat wibawa bertahan lama. Bapak dan Ibu, konsistensi juga berarti menjaga nilai meski keadaan berubah. Tetap santun meski berbeda pandangan. Tetap rendah hati meski pengalaman panjang. Tetap menjaga ucapan meski merasa benar. Ketika nilai dijaga, usia tidak menjadi alasan untuk bersikap semaunya. Justru usia menjadi bukti kedewasaan. Perlu diingat, konsistensi bukan berarti keras kepala. Kita tetap bisa belajar dan menyesuaikan diri. Namun perubahan dilakukan dengan sadar dan bertahap, bukan karena tekanan atau emosi sesaat. Sikap seperti ini menunjukkan kedalaman batin yang membuat orang lain segan untuk meremehkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin dihormati dalam jangka panjang, jaga konsistensi sikap. Jadilah pribadi yang utuh, yang ucapannya sejalan dengan tindakannya. Karena di usia tua, keteladanan yang konsisten adalah bahasa hormat yang paling kuat. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal kelima dan terakhir. Hal yang menyempurnakan semuanya dan membuat wibawa Anda terasa hangat, bukan menekan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kelima yang menyempurnakan semuanya adalah lembut dalam ucapan tetapi tegas dalam batas. Inilah sikap yang sering disalahpahami, namun justru paling menentukan apakah seseorang akan dihormati atau malah terus direndahkan di usia tua. Banyak orang tua berpikir bahwa agar tidak direndahkan mereka harus bersikap keras. Sebagian lagi berpikir bahwa agar tetap disukai mereka harus selalu mengalah. Padahal, kedua sikap ini sama-sama berisiko. Terlalu keras membuat hubungan menjadi kaku dan berjarak. Terlalu mengalah membuat orang lain merasa bebas melangkah tanpa batas. Di usia tua, kebijaksanaan terletak pada keseimbangan. Lembut dalam ucapan berarti memilih kata yang tidak melukai, nada yang tidak meninggi, dan sikap yang tidak merendahkan siapapun. Anak dan keluarga lebih mudah mendengar ketika tidak merasa diserang. Kalimat yang lembut membuka hati. Namun kelembutan tanpa batas sering disalahartikan sebagai kelemahan. Disinilah ketegasan dibutuhkan. Tegas dalam batas berarti jelas pada diri sendiri tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Tidak perlu marah. Tidak perlu berdebat panjang. Cukup sampaikan dengan tenang dan konsisten. Ketegasan seperti ini mengirim pesan yang kuat. Saya menghargai Anda, dan saya juga menghargai diri saya sendiri. Pesan inilah yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum bersikap merendahkan. Secara psikologis, manusia menghormati sosok yang jelas sikapnya. Orang tua yang hari ini berkata tidak, besok tetap tidak,
Hari ini menetapkan batas, besok tetap menjaga batas. Ketegasan yang konsisten membuat orang lain belajar menyesuaikan diri, bukan karena takut, tetapi karena paham. Ada seorang ibu bernama Bu Aminah, 81 tahun, tinggal di pinggiran Pekalongan. Tutur katanya halus, wajahnya ramah. Namun ketika ada hal yang bertentangan dengan nilai hidupnya, ia berkata singkat, "Ibu tidak bisa menerima itu." Tidak ada sindiran, tidak ada emosi. Anak-anaknya menghormati sikap itu karena disampaikan dengan martabat. Mereka tahu, ibu tidak keras, tetapi juga tidak bisa dilewati batasnya. Bapak dan ibu, salah satu hal yang sering melemahkan wibawa orang tua adalah menyindir dan mengungkit jasa. Sindiran membuat orang bertahan, bukan menghormati. Mengungkit pengorbanan masa lalu membuat orang merasa bersalah, bukan segan. Sebaliknya, kejelasan sikap yang tenang jauh lebih dihargai dalam jangka panjang. Lembut dalam ucapan juga berarti berhenti merendahkan diri sendiri. Berhenti berkata, "Saya ini sudah tua, tidak tahu apa-apa." Kalimat seperti ini tanpa sadar mengundang perlakuan merendahkan. Tegas dalam batas juga berarti menjaga cara orang lain berbicara kepada kita, tanpa perlu marah, cukup memberi isyarat bahwa kita ingin diperlakukan dengan sopan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas satu persatu 5 hal penting ini, kini tampak jelas satu benang merahnya. Perlakuan orang lain berubah ketika kualitas diri kita menguat. Anak dan keluarga seringkali tidak berniat merendahkan, namun mereka merespons sinyal, cara kita berbicara, bersikap, dan menempatkan diri setiap hari. Ketika ketenangan emosi terjaga, keluarga merasa aman berdiskusi. Ketika cara bicara kita tenang, tegas, dan berbobot, kata-kata kembali didengar. Saat kemandirian batin tumbuh, kita tidak lagi terlihat rapuh atau bergantung. Dengan konsistensi nilai, wibawa menjadi stabil dan dapat dipercaya. Dan ketika kelembutan berpadu dengan batas yang jelas, martabat terasa hangat, tidak kaku, tidak menekan. Bapak dan Ibu, kelima hal ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling menguatkan. Orang tua yang tenang biasanya lebih selektif berbicara. Orang tua yang mandiri secara batin lebih konsisten dalam nilai. Orang tua yang jelas batasnya lebih mudah bersikap lembut tanpa takut direndahkan. Inilah mengapa perubahan kecil pada satu hal sering membawa perubahan besar pada keseluruhan sikap. Secara psikologis, manusia merespons pola yang konsisten. Ketika keluarga melihat sikap kita stabil dari waktu ke waktu, mereka menyesuaikan diri. Nada bicara mereka melunak, cara meminta pendapat berubah, keputusan kembali melibatkan. Bukan karena kita menuntut, tetapi karena mereka membaca wibawa yang nyata. Ada banyak orang tua yang berkata, "Saya tidak mengubah siapapun, saya hanya mengubah cara saya bersikap." Dan benar, perubahan paling efektif memang dimulai dari diri sendiri. Saat kita berhenti mengeluh, berhenti menyindir, dan mulai menjaga martabat dengan tenang, lingkungan ikut berubah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia tua bukan masa kehilangan kendali. Ini masa memilih dengan sadar, memilih respon yang lebih bijak, memilih kata yang lebih tepat, dan memilih sikap yang menjaga diri. Pilihan-pilihan kecil ini, bila diulang setiap hari, membentuk aura wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. Jika selama ini Anda merasa direndahkan, jangan berkecil hati. Itu bukan vonis. Seringkali itu hanya tanda bahwa ada bagian diri yang perlu diperkuat kembali. Perubahan tidak perlu diumumkan, ia cukup dijalani. Orang lain akan melihat, merasakan, lalu menyesuaikan sikapnya dengan sendirinya. Di segmen berikutnya kita akan masuk ke refleksi martabat diri di usia tua, bagaimana menghormati diri sendiri agar keluarga pun kembali menghormati Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum berharap anak dan keluarga berhenti merendahkan kita, ada satu fondasi yang harus ditegakkan terlebih dahulu, martabat diri. Karena seringkali, cara orang lain memperlakukan kita mengikuti cara kita memperlakukan diri sendiri. Di usia tua, sebagian orang tanpa sadar mulai menurunkan nilai dirinya. Ucapan seperti, "Saya ini sudah tua, tidak tahu apa-apa," atau, "Sudahlah, saya ikut saja," terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Kalimat-kalimat ini mengirim pesan halus kepada sekitar bahwa kita siap dikesampingkan. Bukan karena mereka berniat merendahkan, tetapi karena kita sendiri sudah lebih dulu menempatkan diri di posisi yang rendah. Secara psikologis, manusia membaca isyarat. Nada suara, postur tubuh, pilihan kata, dan sikap terhadap diri sendiri adalah bahasa yang sangat kuat.
Ketika orang tua berbicara dengan tenang, menjaga postur, dan tidak meremehkan dirinya sendiri, keluarga akan menangkap sinyal harga diri yang sehat. Dari sinilah rasa hormat tumbuh kembali. Ada seorang bapak bernama Pak Wibowo, 83 tahun, tinggal di pinggiran Banyumas. Ia berhenti meminta maaf untuk hal-hal kecil yang bukan kesalahannya. Ia tetap sopan, tetapi tidak merendahkan diri. Ia berkata, "Saya pelan, tapi saya tidak kecil." Sejak itu, nada bicara keluarga kepadanya berubah. Lebih hati-hati, lebih menghargai. Bapak dan ibu menghormati diri sendiri juga berarti menjaga batas dalam bercanda dan berkomunikasi. Tidak semua candaan harus ditertawakan. Tidak semua komentar perlu dibalas dengan senyum. Kadang, diam yang tenang jauh lebih bermartabat daripada tertawa yang terpaksa. Menjaga martabat bukan berarti kaku, tetapi tidak membiarkan diri diperlakukan sembarangan. Martabat diri tercermin dari hal-hal kecil. Cara kita menyapa, cara kita duduk di tengah keluarga, cara kita mengakhiri percakapan. Ketika kita hadir dengan tenang dan percaya diri, orang lain akan menyesuaikan sikapnya. Mereka belajar bahwa di hadapan mereka ada seseorang yang layak dihormati. Bapak dan ibu yang saya muliakan, usia tua bukan masa menunduk. Ini masa berdiri dengan tenang, tidak perlu keras, tidak perlu membuktikan apapun, cukup menjaga diri dengan hormat. Karena ketika martabat dijaga dari dalam, perlakuan merendahkan kehilangan tempatnya. Di segmen berikutnya kita akan membahas keseimbangan antara wibawa dan kasih sayang, agar Anda tidak hanya dihormati, tetapi juga tetap dekat dan dirindukan oleh anak serta keluarga. Bapak dan ibu yang saya hormati, dihormati saja belum tentu membuat hubungan hangat, disayangi saja belum tentu membuat hubungan bermartabat. Di usia tua, kunci hubungan yang sehat dengan anak dan keluarga adalah keseimbangan antara wibawa dan kasih sayang. Inilah titik yang sering terlewat, tetapi dampaknya sangat besar. Wibawa membuat orang lain menjaga sikap di hadapan kita. Kasih sayang membuat orang lain merasa aman dan nyaman berada dekat dengan kita. Jika hanya wibawa yang ditonjolkan, hubungan terasa kaku dan berjarak. Jika hanya kasih sayang tanpa batas, orang lain merasa terlalu bebas dan mulai merendahkan. Keseimbangan inilah yang membuat orang tua dihormati sekaligus dirindukan. Secara psikologis, anak dan keluarga membutuhkan figur yang stabil dan hangat. Mereka ingin orang tua yang punya prinsip tetapi tidak memaksa. Mereka ingin nasihat yang tegas tetapi disampaikan dengan empati. Ketika orang tua terlalu keras, anak mungkin patuh tetapi tidak dekat. Ketika terlalu memanjakan, anak dekat tetapi kurang segan. Keseimbangan membuat keduanya berjalan seiring. Ada seorang ibu bernama Bu Ratna, 82 tahun, tinggal di pinggiran Sukoharjo. Ia dikenal tegas dalam nilai hidup, tetapi selalu menyampaikan dengan senyum dan nada rendah. Ketika ada keputusan keluarga yang tidak sejalan dengan prinsipnya, ia berkata tenang, "Ibu menghargai pilihan kalian, tapi ibu memilih berbeda." Tanpa marah, tanpa drama, anak-anaknya menghormati sikap itu dan tetap merasa dekat dengannya. Bapak dan ibu, menjaga keseimbangan ini juga berarti menghentikan cara-cara halus yang melemahkan wibawa, menyindir, mengungkit jasa, atau menekan dengan rasa bersalah. Cara-cara ini mungkin membuat orang lain menuruti sesaat, tetapi mengikis rasa hormat dalam jangka panjang. Kejelasan sikap yang tenang jauh lebih dihargai. Kasih sayang yang dewasa tidak menuntut balasan. Wibawa yang sehat tidak perlu ditakuti. Ketika keduanya berjalan bersama, keluarga melihat sosok orang tua yang matang, yang tahu kapan merangkul dan kapan berdiri pada batas. Sosok seperti inilah yang berhenti diperlakukan dengan sikap merendahkan. Bapak dan ibu yang saya muliakan, jika ingin dihormati tanpa menjauhkan orang-orang tercinta, latihlah keseimbangan ini setiap hari. Sambut dengan hangat, tegaskan dengan tenang, pilih kata dengan bijak. Dari sinilah hubungan keluarga yang sehat dan bermartabat tumbuh. Di segmen terakhir kita akan merangkum seluruh pembahasan dan menutup dengan penegasan hangat agar 5 hal ini menjadi pegangan sederhana untuk menjalani usia tua tanpa direndahkan dan tetap dihormati. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama dari segmen pertama hingga segmen terakhir, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan sekaligus menguatkan. Agar anak dan keluarga berhenti merendahkan kita di usia tua, yang perlu diperkuat pertama kali bukan orang lain melainkan diri kita sendiri. Kita telah membahas 5 hal penting yang, ketika dijaga dengan sadar, membentuk wibawa yang nyata. Ketenangan emosi membuat keluarga merasa aman berdiskusi.
Cara berbicara yang tenang, tegas, dan berbobot membuat kata-kata kembali didengar. Kemandirian batin menunjukkan bahwa kita kuat tanpa bergantung berlebihan. Konsistensi dalam sikap dan nilai hidup membangun rasa percaya yang stabil. Dan kelembutan yang disertai batas tegas menjaga martabat tanpa menjauhkan kasih. Bapak dan Ibu, kelima hal ini bukan tuntutan untuk menjadi sempurna. Ia adalah undangan untuk menjadi lebih bijak pada diri sendiri. Tidak perlu berubah sekaligus. Cukup mulai dari satu hal hari ini, menahan satu reaksi berlebihan, memilih satu kalimat yang lebih tenang, atau berhenti merendahkan diri sendiri. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk sikap yang berbeda. Dan sikap yang berbeda akan mengubah cara orang lain memperlakukan kita. Usia tua bukan masa untuk meninggikan suara agar didengar. Bukan pula masa mengalah agar disukai. Ini adalah masa berdiri dengan tenang, tanpa membuktikan apapun. Ketika kita berhenti menuntut dan mulai menjaga martabat, orang lain akan menyesuaikan sikapnya. Rasa hormat datang bukan karena diminta, tetapi karena terasa layak diberikan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika selama ini Anda merasa direndahkan, jangan berkecil hati. Itu bukan akhir cerita. Seringkali itu hanyalah tanda bahwa ada bagian diri yang perlu diperkuat kembali. Dan kabar baiknya, penguatan itu selalu mungkin dilakukan, di usia berapapun. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kolom komentar. Hal mana yang paling ingin Anda latih mulai hari ini? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi sesama lansia yang sedang belajar menua dengan bermartabat. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan renungan-renungan hangat tentang usia tua, ketenangan batin, dan kebijaksanaan hidup, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus berjalan bersama, pelan, sadar, dan saling menguatkan. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu dijalani dengan kepala tegak, hati tenang, dan martabat yang selalu terjaga.